kita di pertemuan ketiga ini akan belajar tentang perangkat keras. Perangkat keras itu ya fisik ya, kelihatan fisik. Kelihatan PowerPoint-nya, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke. Mana? Perangkat keras komputer ini yang ada di gambar seperti printer, mouse, prosesor, kemudian hard disk, kemudian speaker, ada keyboard, ada kamera, itu termasuk perangkat keras ya. Jadi yang masih bisa diakses oleh mainboard atau CPU-nya. Kemudian ini dibagi blok sistem ya. Kalau setiap alat ataupun mesin ataupun suatu mesin, ini termasuk mesin ya. Jadi ada yang paling utama itu ya 3 blok. Pertama sebelah kiri itu harus input. Ada blok input, kemudian yang tengah itu blok proses perangkat keras komputer, kemudian yang di paling kanan itu outputnya. Ini yang wajib ditekankan seumpama kalian nanti membuat tugas akhir ataupun tugas akhir semester ya, ataupun tugas akhir kuliah terakhir nanti. Ini harus kalian buat blok sistem ini. Inputnya apa, kemudian pemrosesnya menggunakan apa, kemudian outputnya itu apa. Ini yang kalian perlu pembagian lah. Umpamanya mesin cuci, inputnya apa, umpamanya tombol. Kemudian outputnya apa, outputnya berupa motor. Nah ini dibagi beberapa blok, 3 blok. Komputer pun seperti itu. Komputer ada blok input, ada blok pemroses, ada blok output. Kemudian perangkat keras komputer ini atau hardware ya. Hardware, semua perangkat fisik komputer yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu, diantaranya input, proses, dan output. Kemudian ada tambah lagi storage atau penyimpanan dan peripheral tambahan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, perangkat keras input. Di sini semua perangkat fisik komputer yang mempunyai tugas memberikan input atau memberikan sinyal ya. Sinyal bisa tegangan, bisa arus, dan itu berupa data. Bisa suara, audio, gambar, maupun video. Ini dikirim ke suatu pemroses CPU. Ini contohnya keyboard, mouse, scanner, speaker, CD-ROM, talkpad, touchscreen. Ini input semua. Oke, ini banyak sekali perangkat kerasnya untuk input ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana input, mana output, mana proses. Pertama input. Input tuh ada keyboard, mouse, talkpad. Talkpad itu yang ini apa? Yang pada laptop menggunakan jari ya, pergerakan jari. Kemudian like pen itu yang menggunakan pensil. Kemudian joystick untuk game. Kemudian barcode itu pada swalayan ataupun supermarket. Scanner ini juga pada mesin-mesin di industri juga banyak untuk membaca kode-kode atau data matrik. Kemudian kamera digital diolah ya, outputnya berupa gambar, gambarnya dikirim ke pemroses. Kemudian ada mikrofon berupa suara, suaranya bisa diproses oleh mikroprosesor atau central unit di sini. Kemudian ada graphic pad, ini untuk gambar ya. Jadi kalau kalian bagian desain untuk melukis tidak perlu kertas terus di scan, tapi sudah ada papan, kemudian digambar pakai pensil, kemudian dia langsung tertampil di monitor. Ini untuk perangkat keras komputer input. Oke, selanjutnya keyboard. Di sini
di sini dapat memasukkan huruf, angka, karakter. Di sini ada 3 ya, huruf, angka, karakter sebagai media pengguna untuk melakukan perintah-perintah. Di sini contohnya menyimpan file, membuka file. Kemudian ada tipe keyboard QWERTY yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin ketik ya. Jadi dulu waktu saya SMP ya, saya dulu nggak langsung komputer, saya belajar mesin ketik dulu. Jadi susunan keyboardnya pun harus sama, dan mesin ketik harus 10 jari. Kalau kalian sekarang menggunakan laptop ataupun komputer menggunakan 1 jari ya harus dirubah sih, harus menggunakan 10 jari. Kalau pengetikan, umpamanya kalian mau membuat proposal ataupun laporan, ya harus biasakan menggunakan 10 jari. Itu untuk mempercepat input keyboard ya. Kemudian keyboard QWERTY memiliki 4 bagian. Pertama tipe writer, kemudian numerik, angka, kemudian function key, dan 4 ke special function. Jadi tombol-tombol yang digunakan untuk spesial ya, untuk perintah spesial. Kemudian mouse. Di sini kalau dilihat perkembangannya, mouse itu ya ada yang zaman dulu itu ada bolanya. Bolanya di situ ada bola seperti bola besi ya, tapi dilapisi karet. Nah itu dibaca menggunakan sensor optik. Kemudian digunakan dari bola itu berputar akan mengubah nilai pada sensor optiknya itu. Jadi pergerakan bolanya itu akan mempengaruhi kursor yang ada di monitor. Kalau sekarang cuma menggunakan 1 sensor optik ya. Di sini ada infrared sama fotodiode. Jadi pengirim sama menerima. Jadi kalau ditaruh di meja dia akan memantul ya. Memantul, kemudian diterima fotodiode. Pergerakan mouse ini juga akan mempengaruhi pergerakan pada kursor pada monitor. Ini perkembangan menggunakan infrared dan fotodiode di sini. Kemudian untuk perkembangan, kalau sekarang sudah banyak ya. Jadi mouse itu ada banyak tombol di sini, ada di samping kiri ataupun sebelah kanan. Dulu cuma 2 tombol, cuma kanan dan kiri, kemudian scroll ya, cuma itu. Sekarang ada tambah menu-menu lain, biasanya untuk game-game permainan itu membutuhkan input yang banyak. Oke, fungsi alat ini untuk memperpindahan pointer atau memindah kursor secara tepat. Kemudian dapat sebagai perintah praktis dan lebih cepat dibandingkan keyboard ya. Tapi ya tergantung kebiasaan, ya harus dibiasakan mau pakai mouse atau keyboard. Kalau ya untuk desain gambar ya harus pakai mouse. Kemudian mouse digunakan secara maksimal sejak sistem operasi berbasis GUI. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran. Nah ini kalau yang dulu masih menggunakan rotary encoder ya, jadi pergerakan berapa putaran ini akan mengubah kursornya. Kalau sekarang dari dari sinyal infrared diterima fotodiode itu jaraknya berapa kali pulsa yang ada terdeteksi di sini untuk pergerakan kursor. Oke, kemudian talkpad ini yang nempel sama laptop ya, ini bisa langsung digunakan. Ini temukan pada laptop atau notebook dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Nah ini yang kalau sekarang sih ya tergantung penggunaan. Kalau pekerjaannya tidak membutuhkan mouse, mungkin cukup dengan menggunakan talkpad ini.
jadi sesuai kesenangan setiap pengguna. Kemudian light pen di sini pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar. Jadi ditempel pada monitornya ya. Kalau light pen ini, light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal ke cahaya ke komputer. Jadi mengirimkan sinyal cahaya ke komputer, kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Jadi pennya itu langsung seperti touchscreen ya, kalau sekarang touchscreen, tapi zaman dulu masih menggunakan light pen. Kemudian joystick ini ada berbagai macam jenis. Kalau yang seperti ini biasanya untuk balapan mungkin ya, balapan. Ada juga yang seperti setir mobil, itu juga ada. Kemudian menggunakan PS itu untuk permainan soccer. Itu ya macam-macam sekarang jenisnya joystick, ada yang sudah wireless, ada yang masih kabel. Ini berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah ini juga tergantung dari pengguna juga, jadi setiap permainan itu juga menyesuaikan. Kalau permainan soccer menggunakan yang paddle ini kan nggak cocok mungkin. Yang paling cocok ya menggunakan ini tipe kotak. Kemudian kalau yang setir mobil ya hampir sama dengan gamenya setir mobil itu untuk simulasi biasanya, atau simulasi SIM atau simulasi pesawat. Kemudian barcode ini juga merupakan perangkat input komputer. Ini dapat membaca kode batang maupun data matrik ya. Jadi seperti di KTM kalian itu juga ada kode batangnya, itu yang isinya NIM kalian. Jadi kode batang yang ada di KTM kalian itu, NIM kalian itu bisa dibaca menggunakan barcode reader di sini. Kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka, kode-kode, menempel pada produk makanan, minuman, dan alat elektronik, dan buku. Ini termasuk input. Jadi untuk kalau di sekolah ini tinggal menjumlahkan ya, membaca harga setiap barang, kemudian dibuat nota hasilnya, kemudian kirim diolah di komputer, di mikroprosesor, baru di print ya untuk proses dari barcode ke nota. Kemudian scanner di sini juga perangkat input di sini, tapi dia sudah diproses dulu menjadi gambar ya. Ini dari kertas yang sudah ada gambar ataupun huruf. Kemudian di sini untuk mengcopy atau menyalin gambar, kemudian disimpan dalam memori. Nah ini tergantung nanti file apa yang dihasilkan dari output scanner di sini. Kemudian perbedaannya dari mesin fotokopi, hasilnya dapat dilihat pada kertas ya kalau untuk fotokopi, tapi kalau untuk scanner ini soft file, hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu. Kemudian mungkin sekarang jarang sekali menggunakan scanner seperti ini karena sudah tergabung dalam mesin printer ya. Kemudian disimpan dalam berbagai file, bisa JPEG ataupun PDF ataupun Word ya. Kemudian input selanjutnya di sini menggunakan kamera. Jadi yang ada di laptop kalian ataupun di HP kalian itu sudah ada kamera di situ sebagai inputan untuk pengambilan gambar, kemudian baru diproses ke CPU atau prosesor ya. Kamera digital tidak memerlukan film ya. Kemudian gambar yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam memori dalam bentuk file, kemudian dapat dipindahkan atau ditransfer ke komputer. Jadi perangkat keras yang berupa
input gambar. Kemudian mikrofon, ini yang penting di komputer ataupun laptop pasti ada mikrofon. Di sini sudah ada bawaan. Di sini untuk memasukkan, untuk merekam suara. Jadi ada batas-batas suara, frekuensi berapa yang bisa direkam. Kemudian datanya tadi dimasukkan ke memori komputer untuk didengarkan kembali. Yang terakhir di sini sebagai input graphic pad. Di sini jadi seperti papan kertas, kemudian ada pensil atau pulpen, kemudian untuk digambar. Nah, gambarnya ini nanti datanya gambar ini bisa langsung terbaca di monitor ya. Di sini teknologi CAD, Computer Aided Design, dapat membuat rancangan bangunan. Di sini untuk mendesain rumah, mesin mobil, pesawat dengan menggunakan graphic pad. Input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Oke, selanjutnya setelah perangkat keras input, kemudian perangkat keras proses. Di sini yang paling utama perangkat keras proses atau hardware. Di sini fungsinya untuk memproses data inputnya ya. Dari berbagai input tadi diproses pada perangkat keras proses di sini. Ada suara, gambar, video. Di antaranya prosesor dan memori. Ini perangkat keras itu prosesor dan memori. Contohnya di dalam prosesor ada Central Control Unit, kemudian ALU itu Arithmetic Logic Unit, kemudian register dan CPU interconnection. CPU interconnection di sini untuk komunikasi antara input ataupun output ya, media proses. Kemudian yang komponen pendingin di sini membutuhkan komponen pendingin ya. Ada macam-macam pendingin untuk prosesor. Pertama menggunakan kipas. Ini sangat penting sekali. Momennya kalian bisa membuat suatu sistem atau membuat komputer, tapi tanpa memperhatikan proses pendinginan, ini akan bermasalah. Kalau kalian pernah, sekarang otomotif ya, motor ataupun mobil sudah ada kipas ataupun radiator. Nah, ini fungsinya juga untuk mendinginkan supaya tidak overheat. Kipas, kemudian heatsink, ini terbuat dari aluminium yang dibuat sirip ya. Kemudian liquid cooler, di sini ada cairan yang fungsinya sebagai pendingin. Kalau sekarang sih air radiator yang khusus untuk pendinginan, itu ada khusus untuk liquid radiator ya. Kemudian ada lagi untuk pendinginan dari ice cooler atau nitrogen cair. Ini yang digunakan untuk memadamkan api ya, bisa untuk pada alat-alat untuk kebakaran itu ya. Kemudian ada thermoelectric cooler. Di sini menggunakan sistem pembaca sensor suhu, kemudian didinginkan. Di sini sudah suatu controller sendiri untuk mendinginkan. Oke, bagian motherboard. Ada yang pernah merakit komputer belum? Dari teman-teman ini. Halo? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Nah, kalau kalian Belum, Pak. Teman-teman pernah membongkar CPU, di dalamnya itu seperti ini. Bisa dinamakan motherboard, juga bisa dinamakan mainboard. Nah, dari PCB yang besar ini itu banyak sekali bagiannya. Yang pertama yang paling putih ini, kemudian ada soket, CPU soket di sini untuk tempat prosesor. Di sini disesuaikan ya, ada tipe-tipe tertentu yang harus sama jumlah kakinya untuk motherboardnya. Jadi kalau kalian mau membeli mainboardnya,
pastikan bisa cocok sama prosesornya ya. Kalau sekarang sudah Core i9, mungkin mainboardnya juga harus sesuai spesifikasi prosesor Core i9 itu. Kemudian CPU fan di sini untuk mengunci ya, pengunci untuk heatsink untuk prosesor. Jadi ada penguncinya. Jadi dimasukkan prosesor dulu, kemudian pendingin heatsink itu dikunci di samping pinggir ini. Kemudian di atas heatsink atau pendingin tadi dikasih kipas. Kemudian konektor input ya, di sini yang warna hijau itu untuk mouse, kemudian yang warna ungu ini untuk keyboard, kemudian di sini untuk paralel konektor DB25, yang warna ungu ini itu DB25 untuk paralel. Ini digunakan untuk printer ya biasanya. Kalau zaman dulu komunikasi antara komputer dengan printer itu masih menggunakan komunikasi paralel. Kalau sekarang sudah menggunakan serial, menggunakan cukup USB saja. Kemudian di sini ada komunikasi serial tapi menggunakan DB9 di sini. Kemudian ada 4 USB di sini untuk memindahkan data atau komunikasi dengan luar ya, memori yang lain. Kemudian ada konektor LAN di sini untuk komunikasi menggunakan jaringan IP. Jadi setiap komputer, setiap hardware itu ada nomor IP-nya, kemudian disesuaikan supaya bisa mentransfer data ya. Kemudian di sampingnya ini ada USB juga untuk komunikasi. Ada juga yang sekarang ada HDMI. Ada tambahan konektor HDMI juga untuk menampilkan ke layar. Kemudian ada audio. Ada tiga colokan di sini. Untuk speaker, untuk mikrofon, dan satunya di sini biasanya untuk untuk AUX ya, input suara. Kemudian ada baterai CMOS. Ini penting sekali karena baterai CMOS ini untuk menyimpan settingan pada sistem operasi BIOS. Jadi sebelum diinstal komputer baru itu sudah ada aplikasi sistem operasi namanya BIOS. Nah itu settingan BIOS ini settingannya disimpan ya, disuplai dengan sumber tegangan 3,3 volt baterai lithium ini ya, baterai CMOS. Nah kalau kalian settingannya dirubah atau pengen mereset settingan pada BIOS, ini tinggal copot aja baterainya, settingan akan kembali ke settingan awal. Ya ini sama dengan HP. Kalau kembali ke settingan awal ya settingan pabrik ya. Kemudian yang sebelah atas ini ada konektor 20 pin ATX power. Di sini menggunakan sumber tegangan di sini. Jadi konektor sumber tegangan itu menggunakan 20 pin. Nah, dari power supply itu membutuhkan berapa volt? Di sini banyak sekali ya tegangannya, ada yang menggunakan 12 volt yang plus maupun 12 volt minus. Kemudian ada 5 volt plus, ada 5 volt minus, ada 3,3 plus, ada 0,3 minus, 3,3 volt juga. Jadi banyak sekali kebutuhan manajemen untuk power supply. Kemudian ada DRAM, memory slot. Ini yang memori sementara. Ini disesuaikan tipenya. Ada DDR, DDR2 atau DDR3. Ini disesuaikan. Kalau yang di laptop kalian itu sudah DDR3 ya. Kemudian ide di sini untuk konektor ke harddisk. Harddisk yang untuk membacanya masih menggunakan komunikasi kabel ATA. Jadi ada kabel ATA, ada kabel SATA. Kalau SATA itu serial, kalau ATA itu menggunakan kabel ide ini, konektor ini. Kemudian North bit heatsink ini untuk pendingin ya. Di sini pendingin untuk prosesor kecil, settingan sendiri. Kemudian AGP slot ini untuk VGA atau kartu grafik ya, untuk menampilkan ke layar monitor. Jadi ada suatu rangkaian
kemudian tinggal tancapkan di PCB-nya, tinggal tancapkan ke AGB slot ini sesuai dengan spesifikasinya berapa, nanti 1 GB atau 2 GB. Kemudian dari kartu grafiknya atau AGB tadi masuk ke komputer. Kemudian di sini ada yang putih-putih ini PCI slot. PCI slot itu bisa dihubungkan ke sound card ya. Bisa sound card, bisa LAN card. Ini sesuai kebutuhan, umpamanya radio untuk merekam suara supaya suaranya itu lebih bagus, itu harus ada tambahan PCI slot untuk audio. Kalau kalian senang musik atau mempunyai grup band, mau merekam merekam lagu, ini harus ada tambahan namanya sound card. Sound card itu kemudian ditancapkan pada PCI slot ini. Ini fungsi dari disediakan 5, ini bisa untuk komunikasi beberapa output. Oke, selanjutnya perangkat keras di sini. Di sini ada gambar prosesor, kemudian di atasnya ada heatsink atau pendingin yang terbuat dari aluminium. Kemudian di atasnya ada ini kipas. Jadi proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatik matematik ya. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU. Ini yang prosesor. Jadi untuk membuka prosesornya itu harus melepas satu-satu ya. Kipasnya dulu, heatsinknya dulu, kemudian ada penguncinya. Nah, nanti kalian akan mengalami nanti waktu praktikum luring, nanti kalian dari komputer yang bisa nyala, sudah bisa digunakan, kalian bongkar dari awal. Kemudian setiap komponen perangkat keras itu disusun di meja. Ada beberapa bagian, umpamanya hard disk, ada RAM, ada mainboard, ada mouse, ada keyboard. Kalian rakit, kemudian kalian install ulang. Nah, ini ujian besok kalau kalian masuk ke praktikumnya. Jadi wajib bisa dari merakit sampai menginstal ulang. Kemudian prosesor di sini ada tampilan Core i7. Di sini sudah generasi keempat ya. Kalau generasi kelima kan dia sudah ada program robot cerdas, bisa artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan. Jadi Core i7 ini sudah masuk ke mikroprosesor, memiliki sirkuit tunggal terintegrasi yang dinamakan mikroprosesor. Kemudian di dalam mikroprosesor ini ada control unit dan arithmetic logical unit atau ALU. Ada tambahan lagi dengan register dan CPU interconnection. Jadi ada 4 bagian dari prosesor ini: control unit, arithmetic logical unit atau ALU, dan register, satu lagi CPU interconnection. Oke, kemudian bagian pertama untuk control unit pada mikroprosesor ini fungsinya untuk menginstruksikan sistem komputer sebagaimana cara mengikuti instruksi sebuah program. Jadi membaca program yang telah dibuat oleh manusia ya. Hal tersebut akan menghubungkan langsung data dari dan ke memori prosesor. Jadi membaca data input kemudian mengirimkan ke memori prosesor. Unit control menyimpan data sementara, instruksi dan memproses sebuah informasi dengan menggunakan unit arithmetic logic. Ini untuk perhitungan ya. Kalau bagian ALU arithmetic itu ya dia memberikan logika, bisa menambah, mengurangi, mengkalikan atau membagi. Sebagai tambahan, unit untuk mengontrol sinyal antara CPU dan piranti eksternal seperti hard disk, memori utama, dan port input output.
Kemudian ALU, ini yang bagian kedua pada prosesor, itu ada ALU, Arithmetic Logical Unit, menjalankan kedua operasi aritmatik dan operasi logik. Di sini pengertian operasi aritmatik itu bisa penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan contoh operasi logis, logika, AND, OR, XOR, itu termasuk operasi logis ya. Digunakan untuk membuat perbandingan, mengambil keputusan secara logis, akan menentukan bagaimana sebuah program akan dieksekusi. Bagian ketiga pada prosesor ini ada register namanya. Jadi fungsinya sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Ini untuk fungsi dari register. Kemudian CPU interconnection. Ini sistem-sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen-komponen internal seperti ALU, control unit, dan register dengan komponen-komponen eksternal CPU. Oke, jadi fungsi CPU interconnection itu ya komunikasi antara prosesor dan luar. Kemudian CPU atau prosesor ini sebagian besar operasi dijalankan oleh komputer dengan memproses instruksi atau perintah, mengirimkan sinyal keluar, mengecek hubungan, dan memastikan bahwa operasi hardware perangkat keras berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian prosesor akan bertindak sebagai pengirim pesan pada komponen-komponen seperti RAM, monitor, dan disk drive. Kemudian mikroprosesor dihubungkan ke dalam sistem komputer melalui 3 bus. Bus tersebut adalah bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kemudian untuk sistem pendinginan itu juga termasuk proses ya, karena dia akan mempengaruhi proses dari mikroprosesor. Sistem pendingin komputer ini terkadang tidak terlalu diperhatikan karena pada biasanya orang lebih memperhatikan kualitas prosesor, VGA, dan RAM, hard disk, dan lain-lain. Pada pendingin pada komputer yang terpasang di casing atau perangkat komputer merupakan komponen yang penting, berguna untuk mengatur suhu dan juga mencegah overheat pada perangkat komputer. Dengan dinginnya suhu di perangkat komputer, maka perangkat tersebut akan bertahan lebih lama. Oke, kemudian ada kipas fan. Di sini banyak sekali kalau kalian pernah melihat CPU, kipasnya itu ada di casing, ada di prosesor, kemudian ada yang di VGA, itu banyak sekali. Jadi sistem pendinginan komputer memang benar-benar sudah dirancang supaya tidak overheat ya. Di sini menggunakan tegangan 12 volt biasanya. Ini casing pada VGA dan prosesor ya. Kegunaan juga tergantung arah angin yang dihasilkan oleh kipas. Jadi kalau kipas pada casing komputer itu arah kipasnya atau putarannya itu mengeluarkan suhu panas ya. Jadi tidak memasukkan suhu udara luar ke dalam, tapi fungsinya untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam CPU supaya keluar. Ini untuk kipas pada casing. Ada juga yang kipas untuk prosesor sama kipas pada VGA, itu fungsinya untuk meniup ya, untuk meniup pada IC-nya itu. Jadi tergantung penggunaan kipas mana yang menghasilkan putaran. Kemudian heatsink, kenapa dibuat dari aluminium dan dibuat sirip-sirip? Di sini fungsinya untuk memecah panas ya, untuk membagi panas di sini. Lempengan logam yang berfungsi menyerap panas dan mendinginkan perangkat komputer, serta biasanya tergabung dengan kipas sehingga alurnya adalah kipas mengalirkan udara ke heatsink, dan heatsink membuat udara tersebut lebih dingin ketika mengenai perangkat komputer. Nah, ini yang
Biasanya kalau gamers tahu lah liquid cooler di sini. Jadi di sini ditempel ke prosesor yang kecil ini, yang sebelah ini. Di sini akan membuat perangkat komputer yang terintegrasi menjadi 10% lebih dingin sehingga produksi panas bisa diatasi. Dengan begitu, umur dari perangkat komputer juga akan lebih tahan lama. Kelebihan dari liquid cooler adalah tidak berisik ketika digunakan, bahkan hampir tanpa suara. Oke. Jadi dibandingkan dengan kipas, tidak berisik menggunakan liquid cooler. Ada lagi sistem pendinginan menggunakan nitrogen cair. Jadi ada tempat, wadah, kemudian di bawahnya itu menempel dengan prosesor, kemudian dimasukkan nitrogen cair. Di sini antara nitrogen langsung bersentuhan ya dengan tabung tembaga yang nantinya akan diisikan oleh dry ice atau es kering atau diisi dengan nitrogen cair. Biasanya digunakan untuk overclock. Maksudnya overclock itu kadang kalau kalian melihat pameran komputer, di situ ada lomba overclock. Maksudnya apa sih overclock? Di sini untuk menguji atau mengetes kemampuan komputer, berapa lama dia akan bertahan untuk menggunakan game-game yang berat ya. Jadi pengujiannya itu bisa menggunakan software-software yang berat, game ataupun desain ataupun software khusus untuk menguji kekuatan atau kecepatan pada prosesornya. Untuk menghindari pengembunan dari hasil pendinginan, maka seluruh komponen akan dilapisi pasta pada sekeliling tabung, diberi isolator panas ya. Jadi ada perlindungan pada sekitar komponen di sini supaya tidak ngembun. Kemudian ada namanya thermoelectric cooler ya. Di sini bekerja dengan mengalirkan arus listrik ke salah satu sisi logam sehingga agar tercipta sisi yang dingin dan yang panas. Pada sistem pendingin ini bisa membuat sebuah pendinginan hingga melewati batas titik beku ya. Jadi ada sistem sendiri untuk membuat pendinginan pada mikroprosesor ya, menggunakan thermoelectric cooler rangkaiannya di sini. Oke, sebelum masuk ke perangkat output, ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa terlalu cepat atau ngantuk? Pada pertanyaan. Halo? Aman, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Belum, Pak. Gampang ya. Semoga besok bisa mengerjakan soal kuisnya. Soalnya nanti ada 20 soal dan di bab 3 ini yang lumayan banyak soalnya perbandingannya. Ya bisa 8 atau 10 soal bisa diambilkan di bab 3 di pertemuan ketiga ini. Oke, saya lanjut lagi di perangkat keras output. Perangkat keras atau hardware output ya. Semua perangkat fisik komputer yang mempunyai tugas mengeluarkan atau menampilkan data yang diolah oleh prosesor. Bisa suara, bisa gambar, teks, dan video yang sedang diolah atau sudah menjadi hasil olahan. Oke, ini perangkat kerasnya. Ada headset kan karena ada speaker kita bisa mendengar ya. Kemudian monitor, kita bisa melihat gambar, bisa melihat video, itu termasuk media output. Kemudian printer itu bisa mencetak suatu tulisan ataupun gambar, itu juga output. Speaker itu juga speaker aktif ya, contohnya seperti itulah, itu bisa mengeluarkan suara. Kemudian proyektor ini hampir sama dengan monitor, cuma dia ditembakkan sinarnya ke tembok ya, atau ke screen. Ini untuk perangkat keras output. Nah, untuk perkembangan sendiri untuk monitor,
dulu masih menggunakan CRT ya. Perkembangan monitor itu masih menggunakan tabung. Tabung itu bisa disebut juga CRT. Kemudian setelah CRT tabung baru ke plasma atau LCD ya, LCD plasma, kemudian baru ke LED. Sekarang sudah LED semua. Jadi perkembangannya dari yang bentuknya besar, dari CRT baru ke LCD, baru ke LED. Kemudian komputer ini dihubungkan pada, biasanya komunikasinya VGA ya. Di sini ada kabel sendiri khusus VGA. Kalau sekarang sih sudah ada tambahan HDMI. Juga dikenal sebagai monitor. Oke, monitor biasanya terdiri dari tipe, ukuran, dan karakteristik. Jadi dilihat kalau kalian membutuhkan display yang bagus, pilih monitor yang besar dan pixelnya pun tinggi ya. Cari yang dan warnanya ya tajam. Biasanya yang pixel di sini untuk resolusi. Jadi kalian main resolusi untuk mendesain atau membuat gambar. Kemudian printer, ini pun macam-macam. Printer yang sering digunakan ya dari bahan tinta ya, untuk mencetak kertasnya itu menggunakan tinta dari komputer dalam bentuk kertas. Di sini macam-macam printer ada 3, tapi hasilnya ada banyak sih. Maksudnya ada printer thermal juga. Kalau kalian pernah melihat nota-nota, kemudian ada printer kecil, itu juga disebut printer thermal. Ada dot matrix, ini jenis menggunakan tinta jenis pita seperti mesin ketik ya. Printer seperti kalau kalian pernah menemui wartel sebelum ada perkembangan komunikasi Telkom ya, itu masih ada wartel, dia mencetak panggilan berapa detik, waktunya berapa, itu menggunakan printer jenis pita. Jadi pitanya itu selalu diganti setiap mungkin berapa kali putaran ya. Kemudian printer kedua itu tipe inkjet. Di sini menggunakan tinta cair atau liquid ink. Ini yang masih banyak digunakan, tapi kelemahannya ya cartridge-nya sering rusak karena jarang digunakan ya, akan kering cairannya itu. Kemudian tipe ketiga menggunakan laser. Di sini menggunakan tinta serbuk atau powder. Ini ya ada kelebihan, ada kekurangan ya setiap printer. Tapi yang paling cocok kalau dipakai di perkantoran yang setiap hari kapasitas ngeprintnya banyak, ini lebih enak menggunakan laser. Kemudian ada speaker, di sini menghasilkan suara ya. Biasanya kalau dari komputer, kalau langsung disambungkan ke speaker kecil mungkin tidak kedengaran, harus ada rangkaian penguatnya atau amplifier ya. Jadi membutuhkan speaker aktif supaya suara itu dapat didengar oleh manusia ya. Kemudian proyektor ini digunakan untuk presentasi. Di sini menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu layar atau dinding. Kemudian plotter, di sini ukuran ya. Jadi kalau mencetak banner ataupun lukisan yang ukuran di atas 1 meter itu menggunakan printer plotter di sini. Bisa tinta cair ataupun ke laser ya. Jadi tergantung bidangnya. Kalau printer kan pasti kertas. Tapi kalau untuk plotter ini bisa macam-macam bidang yang digambar atau dilukis, dicetak. Selanjutnya, selain pemroses output, kemudian ada lagi bagian penyimpanan atau storage. Di sini hard disk
HDD ya, yang sekarang masih umum digunakan menggunakan hard disk, tapi kalau lebih naik lagi levelnya tinggi itu pakai SSD. Di sini fungsinya untuk menyimpan data komputer, penyimpanan operation system atau OS, serta sebagai alat booting komputer. Jadi dari kondisi pertama yang komputer dinyalakan, dia akan membaca data yang ada di hard disk ini, mengambil data. Kemudian ada floppy disk atau disket ya. Kalau kalian masih menemui seperti ini ya, komputer-komputer lama mungkin masih ada disketnya ya. Di sini kapasitasnya cuma 1,4 mega. Ada lagi namanya CD-ROM di sini, optical disk di sini. Optical disk bisa CD-ROM ataupun DVD-ROM. Di sini untuk menyimpan data, menyimpan dan menulis ya, menulis dan membaca data yang ada di CD. Ada lagi flash disk di sini atau USB drive, digunakan untuk menyimpan data atau juga untuk menginstal sistem operasi. Kemudian ada proses device, unit pemrosesan. Di sini power supply. Jadi power supply ini sangat penting sekali. Dari tegangan sumber PLN 220 volt diubah menjadi banyak sumber. Jadi kalau kalian punya komputer rusak, bisa diambil power supply-nya, digunakan untuk membuat mesin atau apa. Di situ ada banyak tegangan. Dari 3,3, 5 volt, 12 volt, kemudian 24 volt itu ada di sini. Kemudian RAM. Di sini random access memory, tempat penyimpanan sementara ya. Jadi semakin RAM kalian besar, maka proses eksekusi pengambilan data atau pemrosesan data itu akan lebih cepat pada komputer. Ada lagi namanya graphic card atau VGA ya, graphic card, kartu grafis ataupun video card. Di sini mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jadi kalau sekarang ya, itu ya kalau untuk desain ataupun yang merendering video atau mengedit video itu menggunakan seperti ini, graphic card atau video card. Dia kelebihannya apa kok menggunakan seperti itu ya, tampilan pada monitor itu resolusinya akan semakin besar, kecerahannya semakin bagus, warnanya pun juga semakin terang, bagus. Nah ini berhubungan dengan penampilan pada monitor. Ada lagi peripheral tambahan, ada modem di sini untuk komunikasi dua arah ya, dari komputer ke jaringan internet ataupun mengirim dan menerima data di sini. Ada lagi di sini ada sound card di sini untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Jadi khusus ya, kalau untuk studio-studio yang musik itu membutuhkan sound card karena output dari sound card ini sangat sudah ada equalizernya untuk mengatur macam-macam jenis suara. Oke, pertemuan ketiga sampai di sini. Ada pertanyaan teman-teman? Ini untuk menyiapkan besok kuis ya. Jadi besok itu kuis ada 20 soal. Kemudian materi yang saya ujikan itu di pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Nanti jam 8 pagi kita akan mulai kuis sampai jam 9, kemudian jam 9 ngasih materi yang simpel untuk pertemuan keempat. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, atau keberatan menggunakan Google Meet terus, pulsanya cepat habis atau gimana, nanti bisa komunikasi. Gimana, ada masukan atau
pertanyaan yang mengganjal soal nilai atau apa, takutnya nanti kalian tidak bisa mengikuti kuis atau apa, karena kuis sama tugas itu 40% ya. 30%, yang 10% kehadiran. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan enggak? Apa sudah jelas tentang perangkat keras komputer, input apa, output apa, processingnya apa? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oh ya. Ya udah, kita ya. Gimana Sekar? Jelas. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, pertemuan kita tutup, tapi dengan doa, salah satu pimpin doa. Besok pagi disiapkan jam 8 kita akan menggunakan quizzes ya. Kalau HP kalian tinggal install aja di quizzes di Play Store. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa ya? Raffi Naufal ada nggak nih? Ada, Pak, ada. Ada. Pimpin doa ya. Ya. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Raffi Naufal. Oke, jaga kesehatan ya teman-teman. Jaga kesehatan. Besok bangun pagi, dibaca lagi materinya. Saya sudah upload semua di LMS atau di ini belajar.usd.ac.id, di-download kemudian dibaca PPT-nya, videonya juga ada di-download, kemudian dilihat penjelasan saya supaya kalian mendapatkan nilai kuis yang maksimal. Oke, selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.